Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Selamat sore, sahabat Green. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Selamat sore. Balik lagi di New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kurang lebih sampai dengan pukul 4, saya akan menemani Anda. Kita akan ngobrol soal isu dinamika dan problematika pembangunan lingkungan hidup yang terjadi sepanjang waktu di Provinsi Riau pastinya. Nah, Anda penasaran siapa narasumber kita pada sore hari ini? Pastinya udah nggak asing lah buat Anda semuanya. Dan kita akan berbicara tentang bentangan kasus yang menyeret salah satu perusahaan, AD Plantation, perusahaan yang diduga melakukan praktik pelanggaran pidana lingkungan hidup dan saat ini sedang menjalani proses pengadilan ya, seperti apa bentangan kasusnya. Dan salah satu yang saya undang di sini adalah dari Koordinator Umum Senarai, ada Bung Jeffrey, nanti akan menjelaskan pada kita seperti apa bentangan kasus ini. Tapi sebelum kita ngobrol panjang lebar, sahabat Green, Anda bisa mendengarkan kami di www.greenradioline.id atau juga di YouTube kita di pencarian Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, langsung aja kita sapa Bung Jeffrey, apa kabar? Kabar baik Bang. Okay. Makasih banyak udah disuguhkan kopi. Biar seru ngobrol. Iya. Oke. Biar lancar. Iya, siap. Jeff, kita ngobrolin soal satu kasus yang ya ini kali keberapanya korporasi terseret ke dalam kejahatan lingkungan hidup ya. Nah, tapi kita ingin dengar dulu nih bentangan kasusnya yang menyeret PT AD Plantation ini seperti apa. Ini kan Senarai sering memantau persidangan dan sebagainya, biar sahabat Green juga tahu. Nah, ini awal mulanya seperti apa? Bisa dijelaskan? Oh ya, makasih Bang. Ya. Jadi kalau yang kita bentangkan hari ini adalah kasus kebakaran hutan dan lahan yang menyeret korporasi PT AD Plantation, perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan sawit. Oke. Perusahaan ini jerat mengenai pasal pidana lingkungan hidup itu setelah Menteri LHK yang kemarin merilis bahwa perusahaan asing diduga membakar lahannya untuk ekspansi usahanya. Di Indonesia ada sekitar 14. Dan salah satunya PT AD Plantation yang ada di Pelalawan. Dan kabarnya ini berulang ya? Ya, ini salah satu perusahaan yang berulang ya? Kemarin di grupnya ini grup KLK yang berpusat di Malaysia. Jadi PT AD Plantation itu ada 2, ada di kebun Nilo di Pelalawan, akan ada kebun Bandau. Jadi yang terbakar di kebun Nilo ini itu terbakarnya 2019 tanggal 7 bulan September. Berapa hektar luasnya, Jeff? Yang terbakar itu ada sekitar 4,16 hektar. Jadi kebakaran itu bermula pukul 4:30 sore. Kemudian ada penindakan dengan mereka dengan peralatan yang seadanya, pakai ember, pakai cangkul. Kemudian menjelang itu malam perusahaan pakai itu ya? Ya, karena untuk yang lebih cepat mereka bilang. Kemudian jelang maghrib ada datang alat berat, kemudian mulai tutup apinya, kemudian jelang mau masuk isya itu api bertambah dan kemudian mereka masukkan lagi alat berat 7 buah lagi jadi 10. Mereka memadamkan sampai jam 10 malam. Mode pemadaman mereka selain pakai alat-alat ember, cangkul dan kemudian mesin dan selang sebagainya, mereka juga menumbang pohon sawit itu. Pohon sawit itu kemudian dimasukkan ke dalam di modelnya penggalian, ditutupi pakai gambut, kemudian beberapa pohon sawit juga dimasukkan dalam parit yang berada dekat situ. Mereka bilang di fungsinya adalah untuk meminimalisir dan mematikan api secara cepat. Dari kesaksian Prof Bambang Hero kemarin, beliau yang seminggu setelah kebakaran beliau datang situ, sulit mengetahui adanya kebakaran di situ. Kenapa? Tutupannya nggak ada lagi nampak, tidak ada bekas, hanya yang hitam, kayak lapangan bola bersih. Jadi nggak nampak polanya. Polanya ini memang menyulitkan untuk ahli untuk mengidentifikasi adanya kerusakan dan ada upaya pembakaran di sana. Untungnya ada 2 batang pohon sawit. Jadi itu yang dipakai mereka, sudah dipakai, digali, kemudian rupanya ditemui di dalamnya itu sudah banyak pohon sawit yang ditutup. Ini salah satu upaya mereka mungkin untuk menutupi barang bukti
yang sengaja ataupun apa. Tapi memang kilahnya mereka ini sengaja dipakai untuk Tidak meluas. tidak meluaskan api itu. Tapi ini memang tidak pernah dipakai. Satu, kemudian kedua itu sarana prasarana perusahaan ini tidak lengkap. Embungnya itu tidak sesuai dengan permentan. Mereka cuma punya embung 6 kali 8 meter. Kalau sesuai dengan permentan itu harus 20 kali 20. Ya. Menara api itu harus ada Nggak punya. per 500 meter, per 500 hektar ada satu. Sedangkan waktu itu ada menara api, tapi tidak sesuai dengan spesifikasi. Standarnya. Hanya ada 11 meter, seharusnya 15 meter. Kemudian bergu pemadaman mereka tidak spesifikasi, tidak mampu sebenarnya. Seharusnya dalam luasannya blok Nilo Barat itu ada sekitar 12.660, 12.620. Itu total luasan itu. Yang luas itu seharusnya dia mempunyai 2 regu. Oh, 2 regu pemadaman yang jumlahnya itu 30 orang. 30. Oke. Sedangkan mereka cuma punya 8 orang. 8 orang. Tapi itu yang bersertifikasi hanya 2 orang. Oke. Ya, itu secara sarana prasarana. Kita melihat dari perspektif lain, kebakaran PTAD ini sudah kali kelima sebenarnya. Tapi yang masuk dalam meja persidangan tuh ada 4. Tahun 2000 sudah pernah naik ke persidangan. sudah naik persidangan, waktu itu masih Kampar dan waktu itu diadili di PN Bangkinang. Kebakarannya 3.000 hektar, Bang. Lebih luas lagi ya. Ngeri. Kemudian waktu itu pimpinannya Jadi ini rekam jejaknya buruk ya, korporasi ini ya. Waktu itu perwakilannya direkturnya dihukum 8 bulan, kemudian bayar denda 100 juta. 100 juta tahun 2000 sungguh mahal, Otonomi daerah itu. Kemudian tahun 2006 terbakar juga, terbakar. tapi terbakar di Kebun Mandau. Waktu itu digugat oleh pemerintah untuk di keperdataan untuk membayar sebanyak 1,1 juta denda. 1,1 juta US dollar karena tidak mengawasi dan tidak melakukan pemadaman. Kemudian 2013 juga terbakar. Terbakar dan masih proses 2014 terbakar 40 hektar. Itu di desa Batanilo kecil. Sama juga di sini juga. Tapi cuma beda blok saja. Oh, beda blok. Iya. Kenapa? Kalau dari analisis kita, terbakar kenapa di desa Batanilo kecil? Karena memang gambutnya dalam, Bang. Gambut dalam ya. Lebih dari 2 meter. Dalam dalam undang-undang perizinan itu, gambut ataupun dalam undang-undang pelestarian gambut yang lewat dari 2 meter kedalaman tidak bisa masuk dalam lahan usaha. Itu. Sedangkan mereka pakai usahanya di situ. Ya, karena fungsi lindung. Iya, fungsi lindung, dilindungi. Kemudian 2018 juga ada terbakar. Ya. Tapi itu tidak masuk proses peradilan. Ini kok nggak dicabut-cabut, kenapa? Ini juga terbakar 14. Itu kita tidak tahu. Perusahaan ini memang berulah terus. Kemarin kan itu fakta ya. Iya, fakta. Dari 5 rekam jejaknya itu berulah terus. Terakhir kan yang 2003 kebakaran 2013, baru waktu sidang ketiga kemarin yang sekarang ini baru mereka bayar dendanya sekitar 15 M. Itu baru dibayar. Kita pikir sih bukan dari hasil diskusi kita tadi yang tadi pagi itu. Kita pikir ini bukan soal membayar atau tidak. Mereka memang punya duit kan. Berapa banyak? Pastilah bisa 15 miliar itu kecil kacang goreng ya. Tapi ini harus ada kekuatan yang lebih lagi untuk efek jerah lah. Efek jerah. Paling tidak mereka harus cabut izinnya. Kenapa harus cabut? Karena kita nggak mau nerima atau menghirup asap yang dibuat mereka. Tapi mereka masuk dalam ini enggak? Masuk dalam temuan yang ilegal atau legal ya? Legal tapi melanggar hukum atau ilegal melanggar hukum lagi? Temuan DPRD pansus DPRD itu, kemudian mereka tuh merugikan negara sekitar 57 miliar karena tidak membayar pajak bangunan, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Itu masuk dalam. Kalau aspek legalnya mungkin legal ya. Iya, legal. Karena mereka sudah berusaha di Pelalawan itu sejak 96 sudah ada. Tapi aspek mereka tidak taat kepada negara untuk membayar pajak. Itu mereka masuk. Kemudian satu konsep yang lain juga mereka sudah berulang. Yang terdakwanya sekarang itu kan perwakilannya itu Goh Kong E
Dia itu waktu kebakaran 2013 menjabat sebagai senior manager. Beliau dia orang Malaysia. Dia tahu waktu itu kekurangan yang dia sempat waktu itu beli mesin untuk pemadaman 2013. Tapi kejadian ini tetap terjadi. Kita pertanyaan besar, kok udah tahu barang ini sarana prasarana yang sudah kurang tapi tetap berlanjut. Kalau dari hasil hasil analisis Prof Bambang itu mengatakan bahwa PT-AD tidak melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini dan mitigasinya kurang mitigasi tidak berjalan. Kemudian sumber daya manusia mereka tidak mampu untuk mengelola dan melakukan memakai alat-alat yang canggih. Memang mereka secara alat memang canggih, Bang. Tapi itu tidak mampu dipakai mereka. Kemudian kita mau itu jangan sampai ini terjadi dan terjadi lagi. Kalaupun demi keadilannya itu sih. Iya. Kan udah 5 kali kan? Udah 5 kali. Sudah banyak. Banyak ya. Oke, kita break dulu, Jeff. Ya, siap. Pasti akan panjang lebar nih sahabat Green ya. Seperti bentangan Jeffrey tadi itu baru sesi pertama ya. Faktanya yang pertama, ini perusahaan memang rekam jejaknya sangat bermasalah sekali, mulai dari awal reformasi tahun 2000-an sampai dengan 2013 sampai dengan sekarang terbukti fasilitas yang tidak lengkap lah, mitigasi yang tidak tidak dipersiapkan dengan baik sehingga menimbulkan problem kebakaran hutan dan lahan, dan berbagai macam pakar seperti Prof Bambang Hero juga sudah diminta untuk menganalisis ini. Nanti kita lanjutkan kembali teman-teman semuanya, tetap di New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Halo sahabat Green, terima kasih Anda masih stay tune di greenradioline.id atau juga di pencarian YouTube kita di Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan masih di Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri bersama Bung Jeffrey, Koordinator Umum Senarai. Kita masih bincang soal potret penegakan hukum yang menyeret salah satu perusahaan PT-AD Plantation, salah satu korporasi atau perusahaan yang diberi izin untuk mengelola sawit ya, tapi faktanya tidak terkelola dengan baik. Akibatnya yang paling kasat mata adalah munculnya kebakaran hutan dan lahan, dan hari ini masih jelang putusan ya, masih tuntutan. Jelang besok itu tuntutan, Bang. Masih tuntutan. Pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Oke. Nah, kita balik lagi, Jeff. Itu tadi sudah cukup panjang lebar ya soal kebobrokan dari perusahaan ini, kebobrokan. Tapi ini sering sekali, ini fakta-faktanya udah jelas. Tapi kadang-kadang kalau udah masuk litigasi atau proses hukum ini jadi ambil, jadi kabur. Nah, ini akan peluangnya seperti apa, Jeff, dalam proses peradilan berikutnya ini? Apakah kalau peluangnya kita lihat besar sebenarnya. Besar ya. Kalau besar memang, untuk bebas atau janganlah. Jadi peluangnya besar. Kalaulah hakim dia mendengar atau melihat ataupun membaca sejak 2000, 2006, 2013, 2018, 2019 perusahaan ini memang jahat. Kerjanya bakar lahan aja kan. Fakta itu ya. Fakta itu. Itu kan bisa salah satu yang dipakai hakim untuk menjatuhkan faktor kesengajaan ataupun mencabut iupnya karena memang dia nggak becus mengelola izinnya. Satu. Kedua, jadi setiap perusahaan yang ingin berusaha itu untuk mendapatkan izin di kementerian itu wajib membuat surat pernyataan untuk melengkapi semua sarana prasarana termasuk sarana pengendalian kebakaran atau sapras kebakaran itu. Ketiga, jadi di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 2018 tentang sarana prasarana juga, perusahaan itu wajib untuk memenuhi syarat-syarat sarana prasarana yang harus dimiliki mereka. Itu. Kemudian perusahaan ini juga harus ada konsennya untuk melindungi dan
baik berusaha di Indonesia. Ini kan perusahaan di luar negeri. Waktu itu kan waktu kalau kita masih mengingat kan 2019 itu kan yang marah-marah soal kebakaran ini kan pemerintah Malaysia. Malaysia. Iya kan. Dia sempat bilang mereka akan untuk segera Indonesia kalau nggak mereka akan marah gitu. Dia nggak tahu sebenarnya perusahaannya dia kok yang bakar lahan. Harusnya marah balik. Harusnya dia tahu mau ngevaluasi juga kan. Ya, Kita nggak enak juga. tapi kan di samping proses pengadilan berdasarkan putusan hakim, KLHK juga bisa bermain ya untuk menegaskan pada perusahaan itu ya mestinya. Seharusnya bisa bang. Tapi kalau kita lihat, jadi salah satu rekomendasi kita begini. Sebenarnya pemerintah, termasuk pemerintah Kabupaten Pelalawan, abai dan harus ditetapkan juga sebagai tersangka dalam dalam kebakaran. Karena membiarkan. Karena melakukan pembiaran. Kenapa melakukan pembiaran? Karena bupati, kepala dinas tidak pernah melakukan pengawasan, tidak pernah melakukan pengecekan sarana prasarana, tidak pernah melakukan sosialisasi peraturan yang lain-lain. Itu diakui sendiri. Jadi Goh Keng E itu betul. salah satu terdakwa yang mewakili itu dibilang mereka sering didatangi penegak hukum, sering didatangi dinas-dinas terkait, BRG juga sering datang, tapi mereka cuma datang lihat sapras, foto-foto, minta cap SPPD. Nah, enak kali mereka kan. Jadi kerjanya nggak ada. Jadi Haris, Bupati Pelalawan juga Mas Ron itu ke Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan. Mereka tahu itu bukan dari bawahannya. Kalau Haris tahu kebakaran itu dari media sosial, Bang. Mas Ron itu setelah keterangan dia. Iya. Mas Ron itu Kepala Dinas itu bilang dia tahu dari anggotanya. Itu pun setelah api padam. Dia bilang tidak pernah melakukan pembinaan. Ade selalu bilang mereka tiap semester melakukan laporan perkembangan perkebunannya per semester. Tapi tidak pernah katanya juga dievaluasi atau direspon lah kan. Jadi kita merekomendasikan ada beberapa rekomendasi kita. Kita meminta kepada hakim satu menjatuhkan AD pada pasal 98 unsur kesengajaan yang diakibatkan kelampuannya baku mutu kerusakan. Berapa tuntutan itu? Kemudian itu bayar denda sekitar bayar kerugian ekologis 2,9 miliar. Kemudian mencabut izinnya, kemudian kita minta juga Kementerian ATR mencabut izinnya juga, kemudian kita minta juga kepada Pemda Pelalawan mencabut juga izinnya, IUP-nya, izin usaha perkebunannya. Kemudian juga kita minta ini perusahaan ini dicabut izinnya semua. Juga kita minta kepada Polri ataupun kepada Barreskrim karena kasus ini tangannya Barreskrim untuk menetapkan Haris dan Mas Run sebagai tersangka juga karena mereka sudah melanggar pasal 72 karena diakibatkan oleh pemerintah daerah atau pimpinan daerah, wali kota atau bupati tidak menjalankan fungsinya untuk melakukan pembinaan atau segala macamnya, terjadinya kebakaran. Itu kita rekomendasinya. Oke, baik. Ya, jadi sahabat Green ini penting sekali ya karena di samping ada proses hukum, sebetulnya ada, ya saya juga masih ingat, apalagi yang berkaitan dengan gambut ya, soal fungsi pengawasan pemerintah, apalagi ada PPNS ya, yang itu tidak bisa dicegah ya ketika ingin melakukan audit, pengawasan, sidak gitu kan. Artinya kan secara non-litigasi itu bisa bermain juga ya peran pemerintah bahwa perusahaan ini nakal dan sebagainya, tapi itu pun tidak terjadi ya. Kalau udah proses pengadilan pastilah harus ada hukuman tegas. Tapi Jeff, ini kan selalu begini nih penyakitnya kasus-kasus Karhutla nih kan. Seolah jadi presiden buruk gitu. Tapi seolah-olah pula hakim nggak mau belajar dari kasus-kasus yang seperti ini. Nah, untuk PT AD Plantation sendiri ini apakah juga senarai melakukan tracking terhadap Hakim atau jaksa? Bukan. Bukan, maksudnya unit-unit bisnis atau kroni-kroni yang juga perusahaan-perusahaan sawit yang juga nakal, karena ini kan juga berimplikasi pada unit-unit usaha lainnya begitu ya. Nah, apakah ada juga melakukan tracking terhadap
itu gitu, termasuk ke aliran-aliran dana yang memang mengucur terus begitu dari AD. Kalau ini Ada nggak? belum ada sih Bang. Mungkin tadi kan kita juga diskusi dengan TUK, mungkin bertemu selanjutnya bisa dengan TUK Indonesia kan, karena tadi dalam mendapat pinjaman-pinjaman dari perbankan nasional dan segala macam. Mereka dalam presentasinya tadi bank-bank nasional punya BUMN internasional juga memberikan kredit jangan-jangan mereka. Tapi itu saya belum nggak tahu banyak ya. Tapi yang jelas ya nggak mungkin mereka nggak mungkin terjadi kebakaran kalau nggak ada sebab. Tidak ada mungkin mereka melakukan pembakaran kalau nggak ada sebab. Kenapa? Kebakaran ini kita sinyalir adalah untuk rencana replanting Bang, peremajaan. Itu replantingnya rencana di blok yang terbakar ini ada blok 34 di Kebun Nilo. Tapi tadi berapa luasnya? Kalau yang terbakar itu 4,16 hektar. Kalau luas milik luas lahannya sekitar 12 ribuan. Oke. Itu. Jadi kalau lahannya terbakar ini dia masuk program untuk peremajaan atau replanting di April 2021. Patut kita curigai mereka adalah mereka mau mencuri dulu untuk mencuri start untuk melakukan pembakaran. Paling tidak mereka menghemat biaya. Itu posisinya gambut dalam ya pada posisi. Kalau ahli bilang itu gambutnya itu kedalaman 3 meter Bang. 3 meter lebih. 3 meter lebih. Dan itu harus dilindungi sebenarnya. Dan ada penurunan muka gambut sekitar 10 cm. Betul. Jadi kalau kita tahu gambut ini kan salah satu keajaiban dunia kan. Jadi fungsinya harus dilindungi karena dia kalau per tahunnya dia 0,1 mm pertumbuhannya. Kalau 10 cm dalam waktu 5 jam ngeri juga, lama juga tuh nunggu-nunggunya Bang. Betul. Nunggu pembentukannya kan. Itu kalau basah. Kalau kering hancur lagi. Iya. Tapi tercatat juga nggak? Maksudnya kita juga ingin tahu profil perusahaan ini apakah di masyarakat baik itu CSR-nya atau ya selama ini berdampak kesejahteraan atau sama sekali juga dampak sosialnya pada masyarakat nggak ada gitu. Nggak. Kalau ini nggak tahu sebenarnya Bang. Kalau dari berita-berita mereka kayak kemarin aja mereka mengembalikan kerugian ekologis itu yang sekitar 15 miliar itu ya undang wartawan tuh. Oh iya? Ya wartawan banyak. Mereka udah tahu salah kan, undang wartawan pula lagi. Iya. Kalau yang masyarakat situ nggak tahu sih bagaimana perekonomian ya. Tapi yang jelas waktu kebakaran itu masyarakatnya itu batuk-batuk, ispa dan mereka merasakan dampak buruk dari kebakaran. Kalau dari rilis ataupun media memang mereka sering bantu-bantu. Aku pikir kalau CSR itu bukan bagian dari kepedulian atau segala macam. Memang itu tugas mereka kan. Kenapa mereka situ bangun usaha kalau nggak ada efeknya buat masyarakat? Jadi seharusnya perusahaan itu ada berefek kan juga. Kalau perusahaan kalau dari Patah Sidang itu karyawan PT AD itu yang masuk dalam wilayah 2 desa itu ada sekitar 3.000 orang dengan total populasinya sekitar 10.000 karena sudah punya istri dan anak. Ya kita lihat juga, tapi jarang juga kan. Ada berdampak juga. Paling mereka cuma bawa masyarakat sekitar jadi sapam atau apa. Ini sama ya, yang di Kalimantan itu juga berulah juga begitu ya? Iya, itu terbakar juga. Kebakar juga ya? Tapi yang di Riau ini gini ya. Oke, berarti apa ya, memang ya saya pikir nggak ada alasan lagi ya bahwa ini patut masuk warning lah dari pemerintah bahwa perusahaan-perusahaan yang semacam ini harus diberi efek jerah gitu Jeff ya. Oke, kita break sekali lagi Jeff. Boleh, nanti kita masuk pada closing statement. Teman-teman jangan kemana-mana, kita masih punya satu sesi lagi bersama Bung Jeffrey, Koordinator Umum Senarai. Tetap di Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.
sahabat Green, terima kasih masih stay tune di Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Tentunya di streaming kita di www.greenradioline.id dan juga di YouTube di pencarian Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, di segmen terakhir masih bersama Bung Jeffrey, Koordinator Umum Senarai, masih berbicara tentang ya sebut saja kejahatan korporasi ya, yang kita duga melakukan ketidakpatuhan, kedisiplinan, dan akhirnya melanggar hukum ya hingga terjadi kebakaran hutan dan lahan yang ada di Provinsi Riau, PT AD Plantation yang akan memasuki sesi tuntutan ya, pembacaan tuntutan ya di Pengadilan Pelalawan ya. Pengadilan Negeri Pelalawan. Pengadilan Negeri Pelalawan. Oke, Bung Jeffrey, mungkin sesi terakhir ini tidak bosan-bosannya kita selalu berharap kepada seperti yang Anda sebut tadi di off air, kepolisian, kejaksaan, majelis hakim yang merupakan aktor-aktor penentu ya dari proses penegakan hukum ini. Tadi Anda bilang sering sekali mereka ini menghadapi dilema. Nah, begitu ya, dilema antara ya sebetulnya nggak dilema juga ya, apa? Ya kalau melanggar hukum ya dihukum gitu. Tapi Jeff, gimana membuat kepolisian, kejaksaan dan termasuk KPK dan hakim itu tidak boleh ragu-ragu terhadap fakta-fakta yang memang faktanya pelanggaran begitu. Dan seberapa besar peluangnya aktor-aktor penegak hukum kita, Polda Riau, Jaksaan Tinggi itu bisa strike lah terhadap kasus-kasus yang seperti AD ini ke depannya. Seperti apa gambarannya? Iya Bang, makasih Bang. Ya. Harapan kita sebenarnya di kepolisian yang melakukan penyidikan, penyelidikan hingga masuk berkasnya ke kejaksaan, kemudian nanti disidangkan di pengadilan negeri oleh majelis hakim, memang harus serius. Ini kan sebenarnya kasus ini kan bagian dari gembur-gembur kita, kemarahan kita pada tahun 2019 kemarin, banyak asap. Kita juga lihat kemarin yang 2020 ini aja ada kebakaran PT AD, kita belum melihat ada lagi kebakaran 2020 yang kemarin. Oh, yang kemarin. PT Ararabadi. Ararabadi. Yang kemarin saja Polda aja belum berani kan. Atau memang harus tunggu Bareskrim karena kemarin kan ini kan kalau yang kebakaran 2019 itu adalah yang disegel KLHK kemudian diambil alih oleh Bareskrim. Atau memang menunggu itu kan? Atau memang ada main-main di bawah kan? Menunggu yang atas. Main-main di bawah itu apa? Menggoreng-goreng dulu Bang, biar lama kan? Ya, seharusnya kan harus berani bagaimanapun tidak yang menghirup udara yang bersih itu kan harus ya kita yang berada di Riau, nggak mungkin orang di Jawa sana memikirkan nasib paru-paru kita. Karena memang udah jelas kalau perusahaan-perusahaan itu kan yang kita pantau kayak PT yang masih sekarang dalam proses persidangan itu PT GSM Gelora Sawita Makmur itu terbakar sekitar 140 hektar Bang. Lumayan. Apinya 2 bulan. Iya. Gambut itu ya? Gambut. PT Wana Sawit Subur Indonesia itu PSSI kebakarannya 104 hektar. 2 bulan sama, 2 bulan juga apinya. Karena satu hamparan. Itu udah jatuh putusan? Belum, masih proses. Ini aja sudah 100-an hektar, 2 bulan. Gak terpikir sebenarnya. Itu kalau di total dampaknya yang diterima masyarakat kan. Itu Bang. Kemudian lagi bukan persoalan dia mampu membayar dendanya bukan soal kemampuan pasti mampu lah. Perusahaan itu kalau udah mengajukan duit nggak mungkin nggak ngasih sana sini kan. Itu pasti masyarakatnya yang mengisap udara itu kan 2 bulan aku pikir batu-batu kemarin saja saya kena gas air mata aja per menit saja udah sesak Bang, apalagi yang gitu kan ya itu melebihi juga per 2 bulan. Ya seharusnya bikin berani jadi masyarakat tidak berdampak, kemudian perusahaan-perusahaan juga efek jerah atau nggak berani lagi lah membakar atau cari cara lain lah untuk mereka bisa berekspansi atau membuka lahannya, cari cara-cara yang jelas lah yang merugikan masyarakat kayak asap.
kemudian juga jaksa lebih berani juga. Karena kadang-kadang kayak di PT AD Plantation ini berkasnya itu memang baris krim yang menangani. Kalau yang di PT AD itu kejarinya langsung, Bang. Kita coba juga berpikir, kenapa Kejari yang turun langsung? Kebakaran yang PT Sumber Sawit Sejahtera kemarin sekitar 40 hektar lebih, itu yang nangani anggotanya, Bang. Ini yang 4,16 hektarnya Kejari langsung, kan ngeri juga. Masa pangkat Kejari nangani kasus yang kecil-kecil kan? Atau memang nengok besar perusahaannya kan? Itu juga. Ya berani lah. Kalau memang baiknya dia menangani ini, memang gagahnya, ya tunjukkan memang dia berpihak. Jangan sampai nanti ada permainan-permainan mereka. Karena juga patut kita duga jaksa kemarin kan sudah menerima tuh ganti kerugian ekologisnya 15 M waktu yang kebakaran 2013 yang diserahkan 3 minggu setelah pembacaan dakwaan. Itu masuk jadi kas negara, pendapatan negara. Pendapatan negara. Tapi yang kita lihat adalah waktu sidang sudah berjalan aja, jaksa dengan pihak perusahaan sudah ketemu dan membawa uang 15 miliar kan. Maksud saya kemarin PTAD setelah waktu sidang ketiga itu mereka mengganti kerugian, memberikan ganti kerugian itu, Bang, yang 15 M itu kepada jaksa. Waktu itu kan udah jalan ini yang PT yang Karhutla 2019. Nengok duit pula 15 miliar banyak tuh, Bang. Ya mudah-mudahan lah itu kan duitnya memang dimasukkan dalam kas negara yang tidak ada pajak ya. Tapi yang gara-gara itu tergiur pula jaksa nengok uang 15 miliar kan. Juga nengok hakimnya juga kita harus mudah-mudahan lah. Jadi kalau hakim yang kita ini ada Pak Bambang Setiawan, beliau sering juga menangani kasus-kasus lingkungan. Tergolong bagus lah ya. Tracknya bagus sih. Ya. Tapi yang kemarin kelalaian juga. Tapi semoga aja bagus karena komunikasi kita dengan beliau juga bagus. Dia menyambut baik juga soal-soal bentangan kita. Mudah-mudahan dia juga tahu supaya kejadian ini tidak terulang kembali, karena melihat dari putusan beliau yang kemarin diputuskan majelis hakim, termasuk beliau di putusan Sumber Sawit Sejahtera, dia bilang bahwa pemerintah seolah-olah abai untuk melakukan penanganan. Pemerintah datang waktu api sudah ada, dan saat api tidak ada mereka tidak melihat itu. Jadi seolah-olah ada api dipadamkan, kalau nggak ada api udah biarkan aja. Jadi AB tidak melakukan pengawasan. Mungkin itu bisa juga kan jadi rekomendasi, dijatuhkan aja faktor kesengajaan karena tidak menjaga lahannya, kemudian dicabut aja iupnya kan, biar jadi berang aja dia kan. Biar jadi ada efek jerah. Paling tidak selama yang kita buat yang ada kasus-kasus yang begini atau yang masuk persidangan, Karhutla berkurang lah, Bang. Jadi nanti kalau nggak ada lagi kasus-kasus Karhutla, pernah ini nggak sebenarnya pernah ngukur nggak tren putusan pengadilan terhadap penurunan angka Karhutla itu? Ada ya? Kalau itu memang kemarin di presentasinya juga lari ada itu. Jadi ada efeknya. Jadi kalau masuk pengadilan ancamannya besar, pasti paling tidak ada penurunan. Ngeri sedap lah bagi perusahaan. Paling tidak mereka takut kan? Takut lah ya. Tapi satu Jeff, terakhir mungkin. Apa ya, ini mungkin simpelnya nih, awam berpikiran, ini kan izin usaha perkebunan di Riau ini kan banyak nih. Bang. Dan masyarakat kan sebetulnya perlu tahu juga dari seluruh konsesi itu siapa sih yang baik, yang tertib, yang kan pasti ada yang patuh juga gitu kan. Nah itu kan secara berkala sebetulnya KLHK atau OPD terkait bisa mengekspos ke website. Kemarin waktu soal isu sungai, ketercemaran sungai itu ada salah satu pendekatannya adalah memberikan predikat bagi konsesi-konsesi yang memang yang dinilai melanggar itu akan diekspos ke. Nah untuk soal Karhutla ini KLHK belum ada seperti itu ya, atau masih tertutup informasi? Yang saya ketahui belum ada sebenarnya, Bang. Belum ada ya? Tapi kan itu pola-pola yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya kayak AD
AD itu menganggarkan sekitar 100 juta per tahun kepada desa-desa yang berada di pinggiran konsesinya itu yang lahannya tidak ada kebakaran. Okay. Tapi lahan mereka terbakar, Bang. Sama pertanyaannya kan? Iya. Itu memang ada program. Tiap semua persidangan yang kita lalui, mereka memang ada program gitu, Bang. Jadi mengapresiasi Pemda atau pemerintahan desa agar tidak membakar. Ya. Tapi kebakaran juga punya mereka. Kebakaran juga. Atau sibuk di luar mereka. Oke. Baik Jeff, berakhir sudah diskusi kita hari ini. Sahabat Green, perbincangan kita bersama Bung Jeffrey, Koordinator Umum Senarai. Ini catatan penting ya bagi dunia penegakan hukum. Memang penegakan hukum ini wilayah yang mendasar, penting, tapi juga gampang sulit ya. Ini tergantung dari hakim, kualitas penyidikan dan penyelidikan Mabes, kualitas tuntutan dari jaksa pastinya, dan sipil mengawal itu semua ya, sehingga ada efek jerah. Fungsi hukum itu kan memberikan rasa adil ya, memberikan efek jerah secara teoritik ya. Mudah-mudahan itu bisa terjamin lah begitu. Oke, terima kasih bagi Anda yang telah mendengarkan kami kurang lebih 1 jam dari jam 3 tadi. Di streaming kita di www.greenradioline.id dan juga di YouTube pencarian Green Radio Line. Saya Rafzan Dali pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit.